Sekarang, apa yang dimaksud dengan proporsi? Proporsi itu dia seperti konsep dasarnya seperti ini, cuma hasil ukurnya itu adalah skalanya kalau nggak nominal, ordinal. Jadi ini ya nanti ya begitu Anda kelompokkan dia menjadi umur, misalnya Anda mau masukkan satu, nah jadi satu di sini bukan real number tapi hanya label. Makanya dalam pengolahan data dengan materi metrik yang sudah pernah kalian dapat namanya recording. Satu kapan? Tahun. Ya, nih. Hmm. Biasanya pakai ini diskusinya. Hmm. Oke, ya. Terus duanya, ya, variabel keduanya, Anda kelompokkan kurang. Berarti di sini harus ada yang namanya eh, ini insert simbol. Oke, 45 tahun. Hati-hati juga, beberapa mahasiswa dia tidak memilih yang tanda ini. Ini artinya kurang dari 45 tahun yang di sini sama dengan atau lebih dari. Jadi kalau ditanya usia 45 tahun masuknya kemana? Ke kode 2. Ya, mahasiswa sering sekali kurang dari, lebih besar dari. Jadi sama dengan itu dia bingung. Boleh juga di sini, berarti sama. Bacanya begini, kurang dari atau dan sama dengan 45 tahun kalau standar sama dengannya di atas. Tapi kalau ini seperti ini. Nah, ini kita kelompokkan juga untuk variabel yang usia. Nah, di sini tadi. Tetapi karena TDS-nya kita kelompokkan, maka dia menjadi kategori TDS. Jadi yang di sini jangan umur namanya. Kategori umur. Kalau yang di sini, dia seperti ini hasil ukurnya. Kalau ini, nah ini kita bisa buat nol. Dan di sininya satu. Bun, di sini juga boleh. Boleh nol, satu. Ya, biasanya kita yang beresiko itu dikasih kode nol. Nah, ini kita boleh buat kurang dari 140 mili Hg dalam kurung. Nah, jadi H-nya besar ya. G dalam kurung normal. Nah, ini boleh. Nah, jadi begitu kita kelompokkan ini. Ya. Yang di bawah, ini mungkin time scope-nya jangan itu ya. Hmm. Nah, kayak gini ya. Nah, ini seperti ini. Hmm. Normal ya. Yang di sini tadi satunya mana? Satunya mulai hilang pula. Hmm. Ini insert simbol, ini dia. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau ditanya 140-nya, aduh, 140-nya masuk ke mana? 140-nya masuk di atas. Ini pindah.
Nah, di sini, oh salah dia nih, betul di sini. Ini sama dengan, oke. Di sini. Ya. Hmm. Nah, secara aplikasi jangan lupa kode yang eh, kategori yang tidak diharapkan yang bermasalah itu biasanya selalu lebih rendah dari kode data lainnya. Ya. Hmm. Nah, ini yang dibilang kita menggunakan beda proporsi atau biasanya uji yang paling sering dipilih mahasiswa adalah chi-square. Ini dia. Jadi jangan lupa ini variabelnya menjadi kat umur. Jangan lupa begitu. Dari mana kita tahu umurnya? Karena dia dikelompokkan di sini. Ya, ini juga data TDS-nya dia dikelompokkan KTDS. Apapun ya variabelnya nanti, kalau Anda nanti judulnya ada rasa nyeri, maka kategori intensitas nyeri. Tapi kalau Anda mau biarkan dia seperti ini, nah biarkan dia seperti ini, tapi kata-kata kategorinya itu tidak usah dicantumkan. Supaya dengan melihat itu sudah tahu bahwa umur itu break dia. Oke. Nih, apa kemarin kita bahas, nanti kita bahas akan yang di materi berikutnya ini nanti. Nah, ini sini. Ini yang kita bahas ini. Ini yang tadi kan ada Bu, beda proporsi yang di atas variabelnya. Ini konsep dasar. Apapun nanti variabelnya ya. Kalian lihat yang ini yang hasil ukur yang diperoleh dari pengukuran itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau nanti ya, ya ini di bawah. Nih, ini tempat kita. Yang sebelumnya, yang sebelumnya itu ini yang diambil. Ini apapun variabelnya. Ingat ya, konsep dasarnya apapun variabelnya. Tinggal Anda harus paham konsep data kemarin. Ya. Nah, ini, nah, ya seperti ini. Yang kita berbicara beda min, baik minnya dependen ataupun min independen. Ini kerangka konsepnya. Nah, ini seperti ini dia. Nih. Ya, ini dia seperti ini konsepnya. Yang dilihat yang ini, yang diuji kenormalan tuh yang ini, yang variabel numeriknya. Jangan kategori umurnya yang diuji kenormalannya untuk menentukan apakah nanti udah tahu lawannya kemarin Man Whitney. Kalau dia Pirate, lawannya Wilcoxon. Itu pasangannya aja. Dia bukan uji sendiri. Dia itu jika data numeriknya tidak berdistribusi. Normal, itu yang dipilih. Nah, kalau lagi tadi anak kenal ANOVA, ininya enggak sini. Nah, ada tiga kategorinya. Ya, tiga kategorinya. Nah, sini bisa saja ya kurang dari misalnya kurang dari 25 tahun ya tahun. Yang ke satunya, nah ya satunya, ya satunya kurang dari artinya 25 sampai dengan 40. Hmm. Pagi-pagi makan rujak mie. Emanglah sakit perut dan lah gitu nih. Ya, nih. Ya.
Yang ininya jadi 2. Nah, lebih 40 tahun masuk di situ. Maka di sini 40 tahun udah masuk ke atas. Dia nggak bisa menyandang sama dengan yang dia sandang seperti ini. Ini hati-hati ya dalam membuat kategori. Supaya jangan, karena nanti waktu kita mengolah data, bisa saja nanti ada yang titik-titik missing. Karena dia bingung. 40 mau masuk ke mana dia. Nah, ininya mana? Ininya tetap sama. Ya, nih saya mengambil contoh tekanan darah karena kalian sudah terbiasa dengan tekanan darah. Ya, ini juga seperti ini. Ya, ini dia seperti ini. Ya, nih, ini ANOVA namanya. Nah, kalau di sini kan udah bilang ANOVA kalau yang TDS-nya normal. Kalau enggak, cari pacarnya tadi. Terus kalau walis. Si yang di atas, independent test, kalau TDS-nya normal. Kalau enggak, pilih si Man Whitney. Ya, nah, bedamin. Ada juga yang lainnya. Apa yang lainnya? Before, after. Itu kan kalian tuh banyak judulnya pengaruh-pengaruh. Hah? Ya udah terus itu baik. Sama kamu deh ngambilnya. Yo, dah. Nah, nah, ada kalanya eh, 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 jadi kalau men ini yang bermain, ya. Bu, kapan ujiannya ini? Yang diuji kenormalan variabel numeriknya. Apapun. Nanti untuk tugas praktikumnya ambil sesuai dengan judul kalian masing-masing. Mau pilih yang mana? Kan kan kemarin katanya judulnya sudah di ACC semua. Ya, dah seperti ini. Ya, ini yang dibilang beda rata-rata. Ya, ujian udah paham. Ya, nah ini dia di sini posisinya. Oke, ujinya nih. Nah, sekarang kita tinggalkan ini sudah. Kita masuk ke yang ini tadi. Ya, oke. Nah, saya tidak berbicara asumsinya. Kalau di asumsi ini datanya data kategori-kategori. Hmm, Kalau ditanya lagi, kategori berapa kali berapa? Lihat, ada berapa kategori tingkat umur? 2. Ada berapa? Maka ini bisa, bisa. Ada juga nanti chi-square yang 3 kali 2. Mana? Bisa saja diambil yang ini. Nih, ini kita copy ke bawah. Ya, nih, nih. Ini kan 3 dia. Ininya sama kali 2. Oke. Tadi nggak ada yang share screen itu ya, contoh itunya. Ini, hmm, nih. Pada saat kita menggunakan di aplikasi,
Nah, nah, di sini ya. Kan kita menggunakan SPSS kan, mahasiswa menggunakan SPSS. Nah, untuk pembuktian nilai signifikansi yang disampaikan oleh temanmu tadi, Anda akan dihadapkan pada ini, kriteria sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Percent chi-square, continuity correction, likelihood ratio, Fisher exact, linear by linear. Nah, ini ya. Jadi di sini mengatakan sama-sama signifikansi. Nah, kebetulan signifikansinya di sini semua atau nilai P-nya, nilai kemaknaannya itu 0,001. Artinya bermakna. Kebetulan sama Anda mau pakai ini, ngambil yang continuity, kebetulan sama. H0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan atau ada perbedaan. Perbedaan proporsi ya, bukan perbedaan nilai min. Catat ya, bukan karena kita berbicara uji beda proporsi. Nah, tapi saya ingatkan lagi, kalau ada 4, kalau ditanya signifikansi yang mana? Nah, di sini antara 2 kali 2. Jadi yang satu, yang sama yang nah, ini itu jika kategori kita 2 kali 2. Kalau dia terpenuhi, pakai continuity correction. Jika tidak memenuhi, pakai yang ini, Fisher exact. Apa kriterianya? Kriterianya 1, tidak boleh ada nilai expected count. Ya, nilai expected count-nya bukan nilai observasinya. Ya, oke, 0. Ya. Yang kedua, asumsinya yang expected count-nya kurang dari 5, tidak lebih dari 20% dari jumlah sel. Yang mana lagi ini, Bu, jumlah sel? Yang tadi, 2 kali 2, berarti ada 4 sel. Yang mana selnya itu? Saya ambil juga contohnya lagi. Nih. Nih, ini tabel silangnya. Di sini kategori masker tidak, iya. COVID terinfeksi dan tidak terinfeksi. Nah, yang mana nilai expected count itu ada tulisannya. Expected count. Yang di atas, yang 24 sama 5 itu nilai observasi. Nilai yang didapatkan dari pengukuran, dari pengamatan. Nilai observasi. Makanya nanti waktu Anda klik, jangan lupa klik, jadi tidak boleh ada nolnya. Nah, ini nggak ada nilai nolnya expected count-nya. Ya. Terus jika ada kurang dari 5, tidak lebih dari 20% dari jumlah sel. Sel ini ada 2 kali 2, berarti perpotongan baris dengan kolom namanya sel. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau satu sel itu aja nilainya 25%, kan 4. 100 bagi 4, 25%. Dia menyarankan kurang dari 5, tidak lebih dari 20%. Artinya satu sel aja expected count-nya 5, dia sudah melanggar atau sudah tidak memenuhi kaidah chi-square. Maka kasus 2 kali 2 ini, maka yang dilihat adalah nilai continuity correction. Dari mana? Di bawahnya itu ada 0 sel dalam kurung, ya, O, ya, 0%, have expected count less than 5.
the minimum expected count, ya, 35 or 27. Computed only for two cross two table. Jadi di bawahnya ini sudah ada baca, ya. Tapi nanti kalau dia dibilang di sini ada satu sel 0 atau 25%, ya, have expected count kurang dari 5, jangan lihat yang di continuity. Berarti ini, Fisher exact ini tetap aja 0,1 nilai signifikansinya. Ya, kita berbicara menggunakan jika mengaplikasi. Tapi kalau kita kemarin menghitung yang menggunakan Excel, yang mana? Yang ini. Nilainya itu yang ini nih. Nah, nilai hitung tuh yang ini. Kita bandingkan dengan nilai tabel. Seperti Anda yang lakukan selama ini di Excel, ya, yang di konsep manualnya, bukan di menggunakan aplikasi. Ini dia. Oke, ya, ini konsepnya chi-square. Ya, nanti untuk judul-judul yang hasil ukurnya data kategori, Anda kan banyak memilih mahasiswa eh, yang judulnya hubungan-hubungan itu biasanya kalau nggak person korelasi itu chi-square. Kalau dia nggak normal, Spearman. Tetapi kalau lihat kemarin evaluasi jadi judul-judul yang kalian ajukan banyak pengaruh, maka pengaruh-pengaruh itu rata-rata dia menggunakan men, beda men. Jadi membandingkan rata-rata pada kelompok yang diintervensi dengan rata-rata pada kelompok yang tidak diintervensi. Jadi kalau saya lihat dari judul yang kalian masukkan ke tugas itu rata-rata sebagian besar menggunakan baik eh, sebelum sesudah, terutama yang untuk judul pengaruh, ya, yang judul pengaruh itu suka tidak suka Anda ada kelompok kontrol dan kelompok intervensi karena judulnya pengaruh. Jadi Anda membandingkan perubahan yang terjadi pada kelompok intervensi dengan kelompok yang pada kelompok kontrol. Tapi kalau Anda cuma menggunakan satu kelompok intervensi saja, tidak ada kelompok kontrol, maka judulnya jangan pengaruh, perbedaan. Ya, hati-hati. Karena judul yang Anda pilih itu akan menentukan jenis uji yang digunakan, cara mengumpulkannya, itu sangat ditentukan dengan judul. Ya, kalau hubungan, ya, ya ini, ya, yang nih gambarnya dia berpikirlah untuk yang data yang ini tadi. Hubungannya ini, ya, baik yang di ini, oh ininya hilang ya, oke, oh ininya hilang, oke. Hmm. Ya, bukan ya, ada juga Anda mengatakan ada namanya uji, ingat ya, sudah close ya konsep dasarnya, eh, apa namanya, chi-square dengan Fisher. Fisher itu dia itu adiknya si chi-square jika asumsi chi-square tidak terpenuhi dan yang dilihat itu probabilitasnya dan N-nya sangat-sangat kecil. Misalnya nanti Anda punya responden cuma 5 orang gitu, cuma 10 orang. Kalau chi-square ini pada umumnya menghendaki populasinya, sampelnya banyak di atas. Paling tidak kalau Anda menggunakan rumus sederhana pun itu 97. Kalau Anda menggunakan rumus yang beda proporsi itu 300. Kalau Anda gunakan 10% aja kemaknaannya itu 38, 39, 300-an sampel untuk mendeteksi adanya hubungan. Jadi kalau nanti Anda misalnya cuman sampelnya cuma 10 orang, Anda pilih uji chi-square ya jangan harap hubungannya itu terdeteksi karena besar sampelnya sedikit, ya. Jadi kalau dia pun tidak berhubungan, jangan pula Anda
karang-karang berhubungan, itu resiko. Kalau kita mengumpulkan data kategorik, dia akan membutuhkan besar sampel yang banyak, ya. Tapi kalau Anda menggunakan sama-sama numerik, biasanya memang cenderung tidak sebanyak yang dibutuhkan oleh kategorik. Jadi ada nanti kalian penelitian kemarin mengumpulkan cuma 20 orang. Tahu-tahu berhubungan, ya sudah, itu udah bisa ditebak. Kalau orang dosen yang ngerti itu datanya ada di yang di datanya ada yang dimanipulasi, ya, ada yang dirubah tidak sesuainya. Kalau dosen yang ngerti statistik dia tahu itu. Nggak mungkin mendeteksi adanya hubungan respondennya cuma 10 orang atau 20 orang. Pakai uji chi-square lagi, atau berhubungan. Nah, itu sudah sangat sulit, ya. Jadi kesalahannya bukan kesalahan itu. Secara substansinya mungkin berhubungan, tapi secara statistiknya itu sangat sulit dideteksi dengan sampel cuma 10 orang, 20 orang, ya. Pengalaman kita ngelola data gitu. Kita cobalah di data kita kemarin, data kelas, mana ada hubungan. Ya, rata-rata tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Karena N kita cuma 3 di bawah 50. Ya, apalagi kalau kita pakai chi-square. Ya, nih. Oke. Ivo, coba share screen data kelas menggunakan laptop. Ya, kita coba dengan menggunakan aplikasi. Ya, biar paham. Karena kalau teori-teori aja kan Anda bisa baca baca di mana, bisa baca di buku. Mana Ivo? Ivo bisa? Oke. Pakai data Ivo aja. Kalau nggak salah kan sudah sampai ke ANOVA kan? Yang manual aja. Yang manual aja. Coba lihat datanya. Bentar, mem, laptopnya nge-lag.
Bisa Ivo share screen data kelasnya Sebentar, Mem, atau laptopnya. PJ atau PJ yang lain deh. Udah, Mem. Udah kelihatan, Mem. Ivo apa variabelnya? Mana Ivo?
Pengaruh intra exercise dan Ini vertigo. Coba diperbesarkan sensornya aja. Irfan, Mem. Hah? Oh, punya Irfan, bukan Iko data Iko. Ya, Coba. bukan. Coba lihat yang inferensialnya, ya inferensialnya. Ini kan yang awal-awal, ini yang sebelum UTS ini. Yang itu, yang kita coba manual Excel yang independent test, yang file itu, inferensial. Jadi yang sebelum ini, ini sampai ini yang sebelum UTS ini, yang setelah UTS, yang setelah UTS. Dapat Iko? Yang di layar, Mem. Iya, ini kan yang ini, yang hasil kerja praktikum kelas. Iya, ini Irfan share screen, Mem. Udah. Ya bukan yang ini, yang independent test, yang ANOVA waktu itu uji kita dengan itu. Yang yang lembar kerja kedua. Iya, terus tekanannya ini deskriptif kita. Setelah UTS, Mem. Terus setelah UTS. Terus Yang mana? setelah UTS belum Yang setelah ada, Mem. Ini yang sebelum UTS kemarin. Iya, nggak mungkin lah nggak ada yang setelah UTS. Yang independent test sudah masuk kan? Independent test Terus di apa ini yang di beningnya belum ada, Mem. Sama yang sebelum UTS pun belum ada tempat pengumpulannya kemarin, belum bikin berarti. memang nggak dikumpulkan. Nanti sekaligus ngumpulkannya. Iya, ini kan sebelum UTS. Nanti ini yang namanya praktikumnya. Ini yang saya minta di satu-satu nanti masing-masing orang menyajikannya. Yang inferensialnya mana? Yang membandingkan nilai hitung dengan nilai T-tabel. Karena kelas reguler sudah sampai begitu, sampai sampai seperti itu. Lima puluh sembilan.
Dia nggak ada. Kan ketinggalan jauh berarti. Nih, udah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Udah, Mem. Oke. Eh, ini, ini ini saya contohkan. Ini kelasnya form yang saya set. Ini sampai di sini ada kan masing-masing anak datanya, data kelasnya. Info. Iya, Mem. Ini masing-masing orang sudah punya data kan? Ini data kelas loh. Ini data Sudah, kelasnya Mem, yang seperti ini. Excel kemarin. Sampai sini sudah kan? Udah, Mem. Iya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa, dia tinggal waktu tugas mandiri, dia tinggal mendelete data dia. Punya nggak yang seperti ini datanya? Nih, rapi seperti ini. Nih, ini saya contohkan punya kelas reguler ya. Makanya saya nggak dapat dari PJ-nya. Nah, ini ganjil. Ini kelas ganjil. Ini kelas yang datanya genap. Terus ini kelas yang golongan darah A. Ini kelas golongan darah B. Ini AB. Ini O. Nah, sampai sini. Nah, mereka ngerjakan sudah sampai di sini. Yang invest. Kita mengasumsikan dia distribusi datanya normal. Nanti kita akan buktikan kembali pada saat kita masukkan ke aplikasi SPSS. Ya, dan itu mereka sudah lakukan. Ya, ini yang manualnya. Ini ada hipotesis dalam bentuk uji kenormalan, dalam bentuk kalimat uji varian mereka. Setelah mereka dapat nilai hitung, ya, ini mereka kerjakan semua. Terus mereka membandingkan dengan nilai tabel. Nih, kapan nih, karena nilai hitungnya 0,05 sekian, nilai tabel sekian, selanjutnya dia mereka ini punya PJ-nya ini. Ini punya PJ-nya kalau nggak salah saya. Si Rere. Nah, dia melakukan. Nah, dia bandingkan. Nah, ini. Nih. Dia lihat tabelnya. Cara membaca tabelnya itu di sini sudah ada. Nah, cuman data yang di sini tidak ada nama yang bersangkutan, ya. Nah, dia sepasang kalau ada parity test. Jadi data yang dia olah adalah data dia menghilangkan nama. Itu dia mau misalnya Ivo nomor urut berapa, maka Ivo urut semua di data kelas, nomor urut Ivo baik di ganjil atau di genap, di golongan darah dia, sehingga data tersebut yang dia copy, nah, dia sampai ke situ sekarang. Nah, ini juga yang beda min, ini ada kesimpulannya. Nah, ini mereka sudah mengerjakan secara manual menggunakan aplikasi Excel. Nah, pada saat terakhir kemarin, masing-masing mereka mengcopy data mereka ini ke SPSS. Apakah hasilnya sama? Kalau mereka uji di SPSS, mereka uji kenormalan masing-masing data ini. Walaupun hipotesisnya sama, tapi ujinya yang itu tidak tidak sama. Kalau di sini kan kita asumsinya normal, maka kita uji yang pakai parametrik semua. Tetapi pada saat di SPSS, ternyata dia tidak normal,
Mereka tinggal masukkan ke klik kan ke uji non parametrik. Sama. Saya cuma beberapa orang kemarin. Ya, ini. Mereka sudah punya lembar kerja ini. Terus yang ini yang ANOVA. Nah, ini yang ANOVA. Yang ANOVA, di mana dia ambil data-data data berat badan? Yang di tabel sini tadi, yang di data kelas, yang golongan darah A sudah ada nih. Golongan darah A dia tinggal ngambil data berat badannya, dia kopikan ke tempat ini. Nah, golongan darah AB ada ini. Nah, di bawahnya otomatis sudah muncul nilai jumlah count ya, countnya berapa, mennya berapa, variannya berapa, standar deviasi. Terus mereka masukkan ke rumus. Rumusnya pun sudah ada di sini. Ini kan sudah ada rumusnya nih. Nih, mereka menerjemahkan rumus ini. Ya. Nah, mereka masukkan ke sini varian between semua-semua sehingga dia bilang kesimpulannya nilai F hitung. Dari mana dia dapat? Nih, ya, data kategori yang saya minta jenis kelamin dengan golongan darah. Karena di data kelas ini yang datanya apa namanya yang untuk simulasinya. Nah, mereka masukkan ke sini, ya. Itu didapat dari jumlah margin ini. Nah, mereka isi dulu ada berapa orang di sini. Ini formnya masih kosong. Jadi nanti yang perempuan golongan darah A ada berapa diisi, dapat jumlah. Jumlah ini dikali dengan jumlah ini untuk isi yang nilai expected count. Jadi ini buka kurung ya. Ini dikali dengan jumlah margin kolom, tutup kurung, dibagi dengan ini. Nah, yang ini sama dengan ya jumlah baris ini ya, oke, kali yang di sini, tutup kurung, bagi yang di sini. Ya, kan ada resume ya. Nah, nah ini nilai hitungnya begini. Ini rumusnya. Cuman saya bilang waktu itu, kalau menggunakan rumus N, begitu nanti kita pahamnya, itu maksudnya yang A di sini. Tapi begitu nanti diganti dengan PQRSTU, susah lagi. Maka lebih baik hanya sel sini, jumlah margin baris ini dikali dengan ini. Ini nilai observasi, nilai orang yang laki-lakinya nanti ini. Diisi. Yang ini, karena dia ada di margin 1, ini, ya, kali dengan di sini, tutup kurung, bagi yang di sini. Oke. Tutup kurungnya kurang. Oke. Di sini, margin yang baris, karena dia ada di baris pertama, buka kurung, jangan lupa disorot sini, salah, sini, ya. Kali margin di mana posisi kolom dapat, tutup kurung, kali grafik keseluruhan. Nah, makanya di sini. Yang ini sama, cuman gali barisnya. Jadi nanti ini ya begini, ya. Kali yang di sini, ini itu bagi di sini. Nah, ini juga begini. Ini buka kurung, sorot di mana baris ini terdapat, ya. Kali dengan ini, tutup kurung, bagi dengan kita selesaikan aja nih. Kurung ini. Ini konsep manualnya.
Nah, kalau sudah menggunakan aplikasi, ya mudah. Tapi kalau nanti nggak tahu konsepnya, begitu variabelnya berubah, pusing. Ya. Hmm. Nah, hmm. Kalau yang di sini, kali yang di ini, kurung, bagi yang di ini. Nah, setelah dapat nilai hitung, nah nilai hitung maka nanti bandingkan dengan nilai di sini. Nah, apakah ditolak, apa diterima. Ini yang saya belum share ke mereka juga. Ya. Hmm. Ini nanti bisanya. Dari mana tahu perempuannya ada berapa golongan darah? Anda kan tinggal buka data kelas Anda. Ya, yang perempuan, ya Anda lengkapi ini secara manual. Misalnya golongan darah yang perempuan ada 5 misalnya. Ya, nih langsung berisi di bawahnya expected count-nya. Di sini ada 10. Di sini AB ada 2. Yang O ada 10. Nah, terus yang laki-laki di sini ada 2. Ada 3. Ada 1 kan. Nah, nah ini jangan lupa, inilah nilai expected count-nya. Ya. Tapi kan kita secara konsepnya kita harus tahu pula yang mana cara menghitung. Apa yang dimaksud dengan nilai expected count? Expected count itu adalah nilai yang diharapkan terjadi sesuai dengan diharapkan. Nah, ini dia. Ini tabelnya. Tabel cara dia membandingkan dengan nilai hitung nanti. Nah, ini oke ya. Nih. Nah, nih, artinya sigma ini semua. Masing-masing orang itu nilai observasinya dikurangi nilai observasinya di situ. Nah, kalau diaplikasikan muncul semua itu. Tapi kalau di manual sih. Di sini nilai X-square-nya lagi. Nah, apa. Nah, ini nilai size kuadratnya. Cara carinya di mana? Kan rumusnya begini. Sigma. Artinya rumusnya ini. Semua sel-selnya kebetulan kan 2 kali 4, 8. Ya, lihat rumusnya. Ini sama dengan yang diminta apa? Buka kurung. Nilai observasi artinya ini ya dikurangi dengan nilai yang di sini ya dikuadratkan. Oke, kalau nggak salah bisa nggak kuadrat ya? Oh nggak bisa. Jadi ini sama dengan buka kurung ini. Nah, ini. Ya jangan lupa. Nah, ini. Nah, dibagi yang mana Le? Yang ini. Tapi ini jangan lupa. Ini. Hmm. Hmm. Nol, mungkin ini kecil sekali. Ya, ini bisa terbitkan 2 desimal. Ya, ini rumusnya. Nanti diperbaiki aja. Oke, untuk menerjemahkan yang rumus ini. Ini menerjemahkan rumus ekspektasi. Yang ini tuh nanti total dari nilai sini. Nah, itulah yang namanya nilai Q. Ya, ini jangan di rumah, ini jumlah. Ya, ditambah. Ini ditambah. Jadi cari ini rumusnya. Ini coba kita. Kalau saya kopikan ke printer di sampingnya, sama nggak? Dia menyorot sama nggak? Oke, dikurangi, dibagi. Oh, ternyata sama. Ternyata sama. Oke, udah muncul. Yang ini, oke, 2 kurang 2 dikali itu dibagi M20. Oke, sama ternyata. Berarti ini
kalau saya kopikan sini perintahnya. Oke, berarti saya bisa copy, tak usah saya ketik manual. Oke, kayak ini kita ambil. Hmm, Oke, oke. Nah, ternyata nilainya adalah nilai chi² hitungnya ternyata adalah ini 0,39. Nah, selnya 2 kali 4. 2 kali 4 nanti ya. Nah, sekarang kita minta nih kan DF-nya ada berapa DF? DF itu jumlah baris kali kolom kurang 1. 1 kali 2 kurang 1, 1. 4 kurang 1, maksud 3. 1 kali 3. Berarti kita lihat di DF-nya 3. Ini DF-nya 3 ini saya copy dari sini. Mana ini? Tuh. Ctrl C. Ya, Ctrl V. Ya. Jadi kita lihat di sini dia. Di DF-nya 3. Ininya 0. Ya, 0,05. 0,05. Oh, di sini. Ya, ini 0,05. Ini yang dilihat. Ya, 0,05 nilai hitungnya. Kayak kode trouble-nya 7,815. Nah, 815 berarti nilai ininya 0, lebih kecil. Ya, jadi kita bisa nilai X hitungnya sama dengan ini. Oke, nilai tabelnya 7, 7, berapa tadi? 7,815 ya. 7,815. Oke, ternyata nilai itu bukan lebih besar, tapi lebih kecil dari tabel, maka nomornya gagal ditolak. Gagal ditolak dengan kata lain, nomornya diterima. Maka kesimpulannya tinggal sama dengan ambil, kalau ditolak, gagal ditolak, atau dengan kata lain diterima, bunyikan ini langsung. Nih, ya, bunyikan ini ya, Ctrl C. Ini adalah oke, oke, oke. Sudah selesai. Ya, oke. Silahkan kerjakan ini. Nah, eh ini yang praktikum yang ini. Sementara kalau yang ini dia tempatnya. Rumusnya ini, variabelnya ini, tinggalkan dipindahkan di sini. Ya, tapi jangan lupa, yang dipakai adalah data kelas, terus Anda delete masing-masing individu, sehingga masing-masing Anda tidak akan sama datanya. Nah, ini yang dilihat titik kritisnya selalu membandingkan ini. Ya, itu ini jangan lupa ditolak. Kalau lawannya perbaiki ini. Bunyikan. Sudah. Oke. Ivo, ini saya share hari ini. Ya, ini harus selesaikan. Eh, nanti uploadnya di Bening. Memang saya belum buat di Bening. Karena nanti dia kan nyangkut. Ini praktikum yang tadi itu praktikum pra UTS. Yang ini adalah pasca UTS. Yang di sini yang saya lihat nanti. Nah, nanti kita cari waktu ini. Saya kerja dulu. Hmm. Ya, saya masukkan dulu semuanya. Jadi hari ini saya share
ke kelas kalian, juga ke kelas sebelahnya untuk menyelesaikan ini. Ya. Oh, nah, yang saya bilang, eh, makanya saya tanya tadi, seharusnya Anda sudah punya ini. Ya, saya stop dulu. Oke, Ivo. Jadi sekarang itu cuman tinggal sebenarnya beda proporsi, beda korelasi. Yang itu sudah diisi. Nah, makanya Ivo tolong justifikasi alasannya. Kenapa belum punya data yang seperti itu? Oh, tolong dibantu. Oke, ya. Ya, jadi yang saya itu dari dependen, ANOVA, ya ada 4. Ya, oke, saya tutup dulu pertemuan hari ini. Ini di yang masuk hari ini berapa orang, Ivo? 34. Nanti filenya itu tinggal dicocokkan. Itu saya contohkan punya reguler. Ya, itu reguler mengerjakannya. Nah, nanti eh, kalau punya kalian hilangkan regulernya. Ya, oke. File tersebut saya kasih ke Ivo atau saya kasih di chat grup ini? Dikasih ke Ivo nggak Ivo, apa-apa. oke. Nah, begini Ivo, ini maksud saya, Bu, gimana dengan aplikasinya, dengan aplikasi SPSS-nya? Jadi pada saat pertemuan kita kemarin, itu masing-masing anak saya suruh dia, misalnya, tadi yang data regular tadi ya, misalnya tadi dia mengerjakan yang ini, yang saya contohkan, misalnya yang, saya punya saya ya, yang apa namanya, bukan yang ini. Oke, oke. Hmm. Nah, mereka kemarin begini. Oh, nah ini ya, saya kupas yang saya ya. Oke, ini, ini kelompok ya. Ini nama variabelnya kelompok. Ini data berat badan. Jadi di sini value-nya ya satu itu kemarin ganjil ya. Terus yang 2 kemarin itu genap. Ya, ini saya ajarin gini dia. Jadi waktu di data view saya bilang ini kode 1. Kalian kan sudah mengerjakannya di Excel. Ini mereka tinggal ngopi ke sini. Ya, jadi data ini copy. Copy ke sini dia. Oke. Nah, nah. Nah, yang intinya gini, kalau yang dependency test, siswa ganjil dengan mahasiswa genap. Kan sudah dikerjakan dia. Dia sudah mengerjakannya. Nah, jadi kita asumsikan kalau dia normal, ya, apakah ada perbedaan rata-rata
berat mahasiswa ganjil dengan SPSS-nya. Dari mana dapat data ini? Mal distribusinya. Maaf, Mem, mikrofonnya mati. Ivo, datanya masih kelihatan nggak? Masih, Mem. Oke, nah di sini kan. Nah, waktu menguji ke varian, di sini kan ada yang tidak ada perbedaan varian. Ternyata ini lebih besar dari 0,05. Maka diterima, tidak ada perbedaan varian. Yang mengatakan tidak ada perbedaan varian antara ganjil dengan genap. Nah, kalau lebih kecil kan, ingat saya bilang, kalau kita aplikasi, kita menggunakan nilai signifikansi. Kalau kita manual, kita menggunakan nilai hitung dengan membandingkan dengan tabel. Nah, ini berarti lebih besar gagal ditolak dan kata lain diterima. Diterima yang menyatakan apa? Tidak ada perbedaan varian berat badan antara laki-laki ganjil dengan genap, ya, ya diterima, bukan ditolak. Tidak ada perbedaan dengan kata lain sama variannya. Maka karena variannya sama, signifikansi yang dilihat yang di atas. Berapa nilai signifikansinya? 0,550. Ini untuk menguji apa? Untuk menguji hipotesis tadi tidak ada perbedaan rata-rata berat badan antara ganjil dengan genap. Nah, ternyata dia lebih besar dari 0,05. Berarti 0 diterima. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan. Nah, cocokkan dengan Excel yang dikerjakan kemarin di independen eh, di tes. Tidak ada, kan sama. Itu. Jadi tidak ada perbedaan rata-rata berat badan mahasiswa Norut ganjil dengan genap sama. Jadi dia manual ini ternyata dengan aplikasi sama. Kalau kita asumsikan dia distribusinya normal. Tetapi karena untuk memilih uji itu menentukan, maka lakukan uji ke normal. Apakah cocok, apakah benar dia menggunakan independency test? Ya, ternyata mereka melakukan dalam sini uji kenormalan. Deskriptif, klik Explorer, ya. Saya bisa ngajar di sini. Oke. Yang mana diuji ke normal? Yang berat badan, jangan kelompoknya yang diuji. Masukkan ke sini, klik plot, oke. Klik normality, continue, oke. Nah, nah kita lihat. Nah, ini kita lihat saya bilang. Ya, ini dilihat. Kapan menggunakan Sapirowil jika kurang dari 50? Kalau lebih dari 50 kita gunakan Kolmogorov Smirnov. Yang mana sekarang? Yang ini. Lihat 0,01. Nah, mau menguji apa kenormalan ini? Mau menguji hipotesis yang mengatakan satu, tidak ada perbedaan distribusi data berat badan dengan distribusi normal. Itu kan sudah semua kalian kerjakan secara manualnya. Yang HA-nya ada
perbedaan. Nah, ternyata nilainya lebih kecil, ditolak. Yang di mana yang ditolak? Yang menyatakan tidak ada perbedaan. Justru yang diterima ada perbedaan. Karena ada perbedaan antara distribusi data berat badan dengan distribusi normal. Dengan kata lain, si berat badan variabelnya tidak normal. Jadi dengan kata lain, kalau mau singkat, kalau signifikansinya kurang dari 0,05, artinya datanya tidak normal. Kalau lebih dari 0,05, dengan kata datanya normal. Itu aja saya bilang. Tapi kalau ditanya bagaimana bunyi hipotesisnya, kapan ditolak, Anda harus paham secara konsepnya. Itu secara konteks. 0,05. Dengan kata lain, Recording in progress. diterima. Yang menyatakan tidak ada perbedaan. Nah, jadi sama ya, tidak perbedaan. Cuma yang lebih cocok menggunakan ini. Walaupun kesimpulannya sama-sama tidak ada perbedaan. Ya. Nah, jadi lebih mudah kalau Anda sudah menyelesaikan yang secara manual dulu konsep Excel. Nanti tinggal di copy. Jadi kalian lakukan masing-masing. Nah, di sesi ini sudah. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi selesaikan dulu yang menjadi tugasnya ini. Nanti kirim. Kalau ada yang nggak mengerjakan, ya nilainya memang kurang-kurang. Nanti saya, kalau masih ada waktu, kita buat lagi pertemuan. Kalau tidak, saya menggunakan pakai ini. Ini untuk materi saya saja ya. Untuk materi berikutnya, karena saya sudah bantu di Excel juga, kita pakai data kelas. Silakan aja. Ya. Oke. Ini saya keser ke Ivo. Ivo sekali lagi, Ivo jangan salah. Eh, masternya ini berlaku untuk 2 kelas. Ya, nanti tolong jangan sampai data ininya nggak diperbaiki. Ini data tetangga Anda. Ya, Bu, di-upload nggak? Jadi dia satu paket. Jadi paket 1, 2, 3, 4. Gimana nanti di sini. Jadi, Info, dengar suara saya? Dengar, Mem. Ya, Ibu sama Irfan tuh kamu yang ngecek dosen. Tapi yang teman-teman yang lain juga. Ana. Iya, mana ada dia? Ya, Ada. oke. Saya kasih waktu hari ini selesai. Nggak ada kuliah lagi hari ini kan yang lain? Ya. Oke, nanti upload di Bening yang saya sudah buat rumahnya. Ingat, yang tadi itu ada di atas nanti, di UTS. Yang ini nanti adanya di bawah. Ya, oke. Mungkin itu saja. Nanti saya share ke Iko dan saya share ke Rere. Ya, dua-dua ini. Hari ini Jadi tapi bareng. ada Cuman pembekalan, Mem. bedanya apa? Hari ini ada pembekalan ke kampus jam 2. Terserah. Iya, nggak apa-apa. Ini kan mandiri. Ini kan kerjanya kan praktek individu. Ya, paham. Tadi kan ada resume tuh, ada itu. Silakan diselesaikan dulu. Karena ini sudah lama. Seharusnya untuk praktikum. Datanya sudah disiapkan oleh kelas sama oleh PJ. Jadi kalau Anda mengerjakan, template-nya sudah ada. Ya, tergantung saat individu. Kalau dia mau bagus, nilai praktikumnya dia selesaikan. Kalau dia nggak mau bagus, nilai praktikumnya ya tidak dia selesaikan. Jadi kembali kepada individu masing-masing. Tapi kewajiban IFO, tolong siapkan data ini sudah tanpa dihilangkan dulu data eh, individu. Sudah dibuatkan seperti ini, tinggal mengolahnya lagi.
Ya individu, jangan pula tergantung dengan, tapi kewajiban IFO untuk menyiapkan ini, set data ini, ya. Nggak mungkin kan saya minta set data penelitian kalian, nggak, dan belum, ya. Oke, ya, ini, oke, IFO bisa dimengerti, IFO. Nanti saya kontak IFO, ya. Sehari ini saya kasih IFO. Ya, nggak ada beda antara kelas itu, kelas tetangga dengan kelas Anda, sama. Oke, saya kasih ke PJ-nya. Nah ya, oke, mungkin itu saja. Hari ini siapa yang nggak hadir, Ivo? Saya langsung masukkan ke presensi hari ini, ke nilai observasinya. Coba didiktekan, atau saya panggil satu-satu nih. Siapa apa yang nggak masuk? Berarti kalau udah ini ada satu pertemuan lagi apa selesai? Iya, Satu pertemuan. hmm? Nggak. Kalau Anda mau, saya masukin lagi. Kalau kemarin itu kami dari pagi, hari liburnya itu dari pagi sampai jam 12 ke kelas reguler. Berarti saya masih ada hutang, hutang praktikum. Saya yang berhutang dengan kalian, ya. Tapi template-nya tuh sudah saya buat di situ. Kalau kemarin memang pembekalannya orang itu kelas itu reguler, saya 2 kali dari pagi, dari hari libur betul waktu itu, sampai jam 12, sampai dengan 1. Sampai mereka bosan. Ya, iya kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Pokoknya kerjakan dulu lah ini, ya. Hmm. Oke. Pertanyaan saya, Ivo, ini waktu dependen, independen, ANOVA dikerjakan nggak? Halo Ivo, dikerjakan nggak? Oke, nanti Ivo kerjakan dulu. Ini masih ada waktu 2 jam kan? Jam 10, 11, 12. Ya, saya kasih ke Ivo dulu. Ivo bertanggung jawab dengan tadi. Ya, tidak dikumpulkan dulu. Ya, nanti tayang 5. Karena itu kan nanti mau untuk dibuktikan reakreditasi. Mana diskusi kita sama bagian akademiknya. Nanti siapa tahu kita nggak tahu ya apa mata kuliah ibu yang ibu ampuh jadi cuplikan kan kita nggak tahu juga. Jadi bahan yang mau dilihat kan jangan sampai kita salah. Oke, itu saja. Ya, nanti saya mau menyiapkan lagi ininya. Tapi kalau bisa hari ini diselesaikan, Ivo. Kalau nanti ada, Bu, sore nanti ya saya siapkan waktu untuk sore ini juga. Ya, Zoom aja. Tapi Zoom pakai laptop, nggak ada Zoom pakai HP. Nanti pas saya dulu, Anissa, tolong di-share dulu layar tugasmu. Udah. Safitri, tolong di-share. Wah, enggak. Ya, betul nanti misalnya kita panggil Safitri, tolong tayangkan dulu tugas praktikumnya. Next, buka slide berikutnya. Udah dapat nilai. Ya, tapi nanti alasannya, "Maaf Bu, pakai HP Bu." Ah, itu berarti dia nggak mau apa ya, nggak mau usaha kalau menurut ibu itu mah. Tapi kalau nanti walaupun dia masih salah ya sudah nggak apa-apa, ya. Masih salah kan berarti masih bisa dibenerin. Tapi kalau nggak dikerjakan, ya pusing sendiri nanti. Ya kayak Indo nih sekarang. Indo nih mana pula di situ, ya. Nanti terasa betul waktu kamu mau ngolah data skripsimu itu. Oh, saya pakai uji apa? Kalau Anda sudah melakukan manual, oh ini kayaknya variabelnya skalanya sama dengan ini. Ah, template ini kan bisa pakai. Cuman kan kemarin saya mau angkat judul kalian kan banyak judulnya belum di ACC. Sehingga saya ambil variabel yang umum sering Anda gunakan atau lebih generalnya lebih sering lebih mudah dimengerti lah. Oke, itu saja. Nanti saya tunggu, saya kerjakan. Nanti Ivo, saya kontak Ivo lagi untuk tahu RTL-nya. Ya, tapi sekarang tolong diselesaikan dulu. Oke ya, itu saja. Nah, Ivo tolong jawab Ibu. Yang di sesi siang ini, 33 ini, siapa yang nggak masuk?
Lydia satu orang. Lydia apa? Lydia Kandau. Lydia Tirza. Kan di situ saya sudah si. Kenapa dia nggak masuk? Nggak tahu, Mem. Nggak tahu. Harus tahu lah. Ya, oke ya. Tapi supaya eh, minta tolong dia kerjakan juga. Ya. Oke, Mem. mungkin itu saja. Silakan dibuka layarnya semua. Kasih rename nomornya, nomor urutnya. Oke, buka kepala, buka kepalanya. Sakila, nah, Diva sama Vita ini